Postingan ini diposting oleh Hotline 1955 ya, 3 jam yang lalu, di mana di sini itu judulnya adalah program mempekerjakan pekerja migran jangka panjang. Apakah keuntungan menjadi teknis tingkat menengah? Jadi sebelum APRC pun kita sudah bisa bekerja tanpa batas waktu di Taiwan ya. Dan nanti bonusnya APRC kita bisa bawa keluarga kita tinggal di Taiwan dan bisa bekerja di sana dengan gaji yang wow, lumayan lah dibanding kita-kita yang masih statusnya TKI, jauh banget gitu. Nah, keuntungan bagi majikan ya. Di sini ada program mempekerjakan jangka panjang. Jika majikan itu oke, keuntungannya untuk majikan apa sih? Tidak ada batasan waktu kerja, ya nggak? Kedua, kuota yang dialihkan dapat diisi dengan pekerja migran. Ketiga, gaji memenuhi persyaratan dapat langsung dialihkan. Jadi untuk teman-teman semuanya, kalau gajinya sudah sesuai, sudah bisa masuk ke tingkat menengah ya, itu majikan bisa langsung mengalihkan status kamu dari pekerja migran biasa ke pekerja migran tingkat menengah ya. Kemudian tidak ada dana stabilisasi ke tenaga kerjaan. Nah itu untuk menjadi tenaga kerja teknis tingkat menengah ya. Dan kemudian apa sih keuntungan untuk kita sebagai pekerja migran Indonesia, sebagai TKI gitu ya, sebagai PMI? Nah di sini ada beberapa keuntungan dan itu benar-benar luar biasa ya untuk kita. Jadi keuntungan bagi kita itu pertama, di Taiwan tidak ada batasan waktu. Jadi kalau saat ini pekerja migran di Taiwan itu waktunya sekitar 14 tahun ya. Kalau kemarin 14 tahun plus 1 tahun kemarin gara-gara pandemi, nanti setelah pandemi kan sudah tidak lagi. Jadi tidak ada batasan waktu, mau seumur hidup bekerja di Taiwan juga bisa ya. Kemudian dapat transfer tugas dan tempat, bisa pindah-pindah tempat lah, itu pindah majikan, pindah tempat itu bisa gitu ya. Kemudian atau transfer tugas dan tempat, contohnya mungkin dari majikan sini dipindah ke majikan ke pekerjaan jaga akong, oleh majikan diganti ke jaga ama dan sebagainya. Itu ya, ini kurang jelas di sini. Apakah ini bisa ganti majikan ataukah hanya ganti pekerjaan saja, nanti kedepannya mungkin akan diupdate. Dan kemudian memenuhi persyaratan keterampilan dan gaji lebih tinggi. Nah ini sih yang dicari. Kalau gaji kita sekarang UMR, kalau kita masuk ke tenaga jangka panjang ini, tenaga migran jangka panjang ini ya, gaji kita di atas UMR itu udah pasti ya. Dan kemudian tetap mendapat fasilitas Askes tetap dapat, Astek juga dapat, sistem lama dana pensiun bagi industri dengan UU Ketenagakerjaan sektor industri. Jadi yang pensiun ini khusus yang formal ya di pabrik-pabrik ya. Kalau yang non formal yang jaga-jaga akong ama nggak ada. Kemudian tenaga teknis tingkat menengah yang genap 5 tahun. Jadi ya kalau kali ini tahun ini contohnya kamu bekerja 4 tahun, kemudian sama majikan itu dialihkan ke tenaga teknik menengah yang keuntungannya saja sudah bisa bekerja tanpa batas waktu itu, ya. Setelah 5 tahun jadi teknis menengah, maka dapat mengajukan APRC. Jadi APRC ini apa sih keuntungannya? Kita bisa membawa keluarga kita tinggal di Taiwan gitu loh. Tinggal selamanya di Taiwan bisa itu. Mau mati di Taiwan juga bisa gitu. Jadi untuk teman-teman semuanya, banyak sekali ya dari teman-teman kita yang ditawari majikannya, udah kamu urus APRC itu juga banyak ya. Tapi sebelum APRC udahlah kamu jadi tenaga jangka panjang aja, pekerja migran jangka panjang aja, tingkat menengah ya. Jadi itu sudah ada batasan waktu, sudah tidak harus 14 tahun nih kudu pulang, aku belum punya apa-apa, udah nggak ada pikiran seperti itu, gaji juga lebih gede. So buat teman-teman semuanya, perbaiki bahasa kalian karena penting banget, karena di Taiwan itu syaratnya nanti bahasa ya. Jadi ikuti kursus-kursus, kalau yang mau di Taiwan lebih lama lagi ikuti kursus-kursus bahasa sampai bisa baca tulisan gedek ya. Jadi nanti kalian bisa mendapat gaji yang lebih besar lagi, dan kalau udah ada APRC ya udah enak banget di Taiwan gitu loh. Jadi ini pengumuman ini diumumkan langsung oleh Hotline 1955 ya. Di sini juga ada bahasa Vietnam, di sini bahasa Filipina, bahasa Inggris dan lainnya ya, Thailand, ada semuanya. Jadi untuk teman-teman semuanya ya kabar baik. Untuk kita semuanya yang tidak mau pulang dan harus bekerja terus di Taiwan ya. Kalau dulu 14 tahun biar kita bisa bekerja di Taiwan lagi, kita harus rubah identitas, rubah segalanya, membutuhkan pengacara, pengadilan dan sebagainya. Kalau ada acara ini kan tidak perlu seperti itu. Jadi untuk teman-teman semuanya, manfaatkan baik-baik ini untuk mencari uang ya. Jangan kalian udah di pekerja menengah, nanti uangnya dihambur-hamburkan, akhirnya nggak ketulungan lagi, nggak kumpul lagi ya, percuma gitu, uangnya banyak ya habis lagi gitu ya. Gunakan kesempatan ini, kalaupun tidak untuk kita, setidaknya untuk anak-anak kita, cucu-cucu kita ke depan, sehingga
anak cucu kita nanti tidak melakukan atau nasibnya tidak seperti kita yang harus merantau ke luar negeri ya. Kita ada kesempatan bekerja lama di Taiwan, mungkin anak cucu kita bisa sekolah di sana sehingga pekerjaan mereka lebih baik, ekonominya mereka lebih baik. Kalau untuk kita sendiri mah umur tinggal berapa kan juga tidak terlalu penting, yang penting kita bisa makan, bisa happy, bisa segalanya. Tapi kan semuanya itu demi keluarga dan anak-anak kita. Nah, semoga kita semuanya diberikan kesuksesan. Tetap semangat untuk teman-teman semuanya yang ada dimanapun berada, baik di Taiwan maupun negara lainnya. Tetap jayu dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.